Ketika Yesus itu sedang dalam pelayanannya, ada 2 orang buta datang kepada dia. Dan mereka berkata, "Tuhan, sembuhkan kami." Yesus bilang sama mereka, "Apakah engkau percaya aku sanggup melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Iya, kami percaya Tuhan." Karena pada zaman dulu, kalau orang itu buta, dulu kan belum ada klinik mata toh, belum ada rumah sakit kan. Jadi zaman dulu kalau orang itu buta, maka sembuhnya itu gimana? Hanya mujizat. Ya, nggak kayak sekarang, semua sudah komplit. Ya, sekarang itu orang apa-apa ke rumah sakit, apalagi kalau banyak duit toh. Makanya mujizat sering tidak terjadi. Karena sudah banyak duit. Bertobat. Kadang-kadang orang kalau nggak ada duit, biar udah demam juga darah Yesus. Dalam nama Yesus. Berharap mujizat. Mujizat itu nggak bisa terjadi begitu saja. Ada iman. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau yakin aku dapat melakukannya?" Mereka bilang, "Kami percaya Tuhan." Lalu Tuhan cuma bilang sama mereka begini, "Jadilah sesuai imanmu." Wow nggak saudara? Dan Alkitab berkata, orang buta itu menjadi sembuh. Tuhan ngomong, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah hari ini saudara, apakah kita punya iman yang hidup atau iman kita tuh mati? Banyak orang duduk di kursi gereja berkata mereka percaya loh sama Tuhan. Tetapi beda antara percaya dan mempercayakan hidup sama Tuhan, itu 2 hal yang berbeda. Tapi karena mereka menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup dengan iman yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan perbedaan loh. Alkitab bilang, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan yang tidak. Bagi orang-orang yang dikenan Tuhan, sekalipun zaman berubah, semua berubah, tapi orang-orang yang berkenan sama Tuhan, dia akan mengalami promosi Tuhan yang akan meninggikan hidupmu. Tidak peduli keadaanmu seperti apa, tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Ketika Gideon dipilih Tuhan, Gideon bilang begini, "Tuhan, aku ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya pengalaman. Tapi satu hal yang mau aku pastikan, Engkau menyertai aku." Kita semua membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Enggak peduli seberat apapun persoalanmu, enggak peduli sebesar apapun masalah depanmu, kalau Tuhan menyertai engkau. Lalu kita baca yuk, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang pertama. Gideon, Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama. Baca 1, 2, 3. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dengan mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu pada hari yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 sampai di situ." Jadi Gideon bawa 30.000 rakyat yang bersama-sama maju dengan dia nih, mau berperang nih. Apa yang masuk akal bagi kita hari-hari ini? Dengan perhitungan matematika. Ketika Gideon melihat bangsa Midian yang besar itu, dia berpikir dengan logikanya, maka aku juga harus menyiapkan banyak orang untuk pergi berperang. Makin banyak orang aku bawa, pasti aku akan menang. 30.000 dia bawa. Ketika Tuhan lihat terlalu banyak Gideon, coba kamu bilang yang takut dan gentar pulang.
Lalu Gideon berteriak, "Hai kamu semua yang ikut dengan aku, kalau ada yang takut dan gentar, pulang saja." Dia kaget sendiri. Ternyata yang ikut dia banyak, tapi yang lebih banyak itu para penakut. Jangan jadi penakut. Orang yang beriman nggak penakut, tapi orang yang penakut tidak Itu aja. Kenapa Tuhan suruh pulang para penakut ini? Karena orang yang penakut sudah pasti tidak beriman. Tapi orang yang beriman pasti tidak penakut. Ayo toh jalani hidup ini bersama Tuhan. Ada tantangan, ayo toh lewati. Yang namanya masalah itu pasti ada time limitnya. Ada waktu selesainya. Jalani aja bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai kita melihat pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada dia. Karena yang masuk akal itu manusia, tapi yang tidak masuk akal itu Tuhan. Kalau kau cuma suka yang masuk akal, berarti kau tidak masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Tuhan sanggup melakukan apa yang di luar nalar manusia, amin. Dia mampu, saudara. Tapi ayo sertakan Tuhan. Waktu akhirnya Tuhan bilang, tantang Gideon, siapa yang takut? 20.000 penakut semua, ternyata tulang lunak. Lalu akhirnya Tuhan suruh pulang, yang takut, yang gentar, jangan. Kalau kau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau nggak sungguh-sungguh mau menjadi prajurit, engkau nggak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, itu cuma setengah-setengah. Lalu Tuhan bilang masih kebanyakan, 10.000. Uji lagi, suruh turun minum di sungai. Kalau dia minum langsung menjilat seperti anjing, suruh pisahkan. Yang minum berlutut sambil ambil dari tangannya begini, itu juga dipisahkan. Yang berlutut seperti anjing, 700 orang. Yang minum sambil berlutut dan ambil pakai tangan, 300 orang. Tuhan bilang, 700 suruh pulang. Kamu maju dengan 300 orang saja. Kalau kita jadi Gideon, kita ciut. Saya nggak mau maju Tuhan, nggak, ini cuma 300, serius ini. Saudara, Tuhan bilang begini, jangan sampai kemenangan yang sudah mau aku berikan kepadamu, itu dianggap kamu menang karena kamu banyak orang. Saya mau tanya, kemenangan itu sudah diraih atau belum? Kalau Tuhan yang ngomong menang, pasti menang nggak? Pasti menang. Tapi belum terlihat. Gideon hanya disuruh maju untuk taat melakukan firman Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan bilang dia berjanji memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, itu sudah ada belum? Sudah. Tapi engkau disuruh maju untuk memperoleh semua janji Tuhan itu dengan ketaatan. Kalau engkau nggak taat, itu tidak bisa terjadi. Makanya Yesus bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi di saat engkau lemah, engkau datang kepada Tuhan, dia beri engkau kekuatan yang baru. Dan itu cukup, saudara. Dan akhirnya Gideon maju, cuma dengan 300 orang. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu kepada mereka oleh karena ketaatan dan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Amin. Ada begitu banyak janji Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita percaya dan mau taat melakukannya? Atau kita cuma sekedar orang Kristen yang hanya mendengar dan tidak pernah mengalami janji Tuhan itu? Saudara, saya mau bilang, waktu hidup kita di dunia ini tidak lama. Alkitab bilang cuma 70 tahun. Kalau lebih 80 bisa, kalau lebih 90, kalau lebih bisa 100. Tapi kebanggaannya sakit, penyakit, dan penderitaan. Karena itu, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Waktu ini berlalu begitu cepat sekarang kan. Nggak terasa sudah Oktober kan, bentar lagi Desember loh. Kita sudah meninggalkan nanti 2025, masuk 2026. Ayo, karena kita tahu waktu hidup kita ini sangat terbatas. Mari kita mau isi dengan pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan.
Ketaatan itulah yang mendatangkan berkat. Iman yang hidup itu yang mendatangkan berkat. Kita percaya bahwa hanya penyertaan Tuhan yang dapat membawa hidup kita ini meraih kemenangan demi kemenangan. Ku sesakan hidup